Untuk mengawali pembelajaran hari ini, untuk tetap kelas silakan dipimpin doa. Siap. Siap. Sebelum belajar mulai. Selesai. Kembali salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi siapa yang nggak masuk? Hanif. Terus? Hanif Setiawan. Sama? Nurul apa gitu? Rizali. 3 orang. Satu lagi siapa tadi? Sakit apa? Sakti Erlangga udah tadi. Hari ini kita materinya tentang coding dan kecerdasan artifisial. Kalau dulu namanya waktu bahasa Inggrisnya bukan AI, tapi sekarang disarankan kita menggunakannya bukan AI tapi kecerdasan artifisial. Atau bukan AA atau KKA, coding dan kecerdasan artifisial. Materi hari ini pengoperasian, pengaplikasian dan kolaborasi perangkat kecerdasan artifisial. Nanti kita akan bahas satu persatu yaitu tentang pengoperasian. Terus lanjut nanti sesi keduanya pengaplikasian dan yang ketiganya kolaborasi perangkat kecerdasan artifisial. Itu untuk materi hari ini. Nah, di sini pengoperasian kecerdasan artifisial. Definisinya adalah menggunakan perangkat AI untuk menjalankan perintah tertentu. Contohnya di sini ada ChatGPT, Bing, Copilot, Google, Mini, Canva. Ada yang sudah menggunakan? Sudah, Pak. Siapa yang sudah menggunakan ChatGPT? Saya. 1, 2, 3, 4, 5. Itu udah enak. Kalau kalian sudah menggunakan, Jangan gitu, dia kena siapa yang dipel. belum pernah sampai kali menjajah? Coba berinteraksi sama misalnya ChatGPT. Canva? Sudah. Nah, udah lebih enak lagi. Kalau Bing Copilot? Coba Google Bing? Sudah. Google Bing udah? Sudah, Pak. Nah, di sini ada langkah-langkahnya. Pengoperasian, membuka platform kecerdasan artifisial, memberi instruktur atau input, memanfaatkan output atau jawaban dari kecerdasan artifisial. Tujuannya membiasakan siswa memahami dasar penggunaan kecerdasan artifisial. Jadi kamu arahnya bukan untuk nontek bikin ChatGPT itu, tapi kamu harus mengembangkan. Kalau kamu segala sesuatunya di ChatGPT, nah, misalkan kamu yang sesuatu ChatGPT atau cari jawaban-jawaban, itu kamu bukan nambah kemampuan, tapi melemahkan nantinya. Ya, itu nggak baik buat kamu ke depan, karena akan dipermudah terus. Gitu. Nah, semakin kamu banyak menginput data pada ChatGPT menanyakan, gitu kan, masalah kamu itu, maka kamu akan dibantu terus menerus. Kalau otak yang selalu dibantu terus menerus akan bahaya buat kalian sebagai pembelajaran. Pengaplikasian kecerdasan artifisial. Di sini definisinya menerapkan kecerdasan artifisial untuk menyelesaikan permasalahan atau tugas. Contohnya penerapannya ada di dunia pendidikan. Terus tugas materi soal latihan, desain grafis, membuat poster, infografis, terus ada pemrograman, membuat kode pemrograman sederhana, bisnis, membuat konten promosi produk. Nah, tujuannya memanfaatkan kecerdasan artifisial sebagai alat bantu produktivitas. Kalau mau bikin sesuatu, gitu kan, kita bisa manfaatkan. Tapi yang kita harus butuh tema dulu. Kita mau ambil yang mana nih temanya? Oh, misalkan membuat poster, jika kita nanti ada di desain grafisnya. Nah, kamu kan kamu jurusannya
apa? Sudah. Karena sekarang tidak bisa melihat jurusan. Mau MPLB mau DKV, kan kita belajar untuk apa? Kecerdasan atau KKA ini KKA itu semuanya harus bisa, harus mampu. Kita sama sekarang. Kolaborasi dengan kecerdasan artifisial. Di sini definisinya bekerja sama dengan kecerdasan artifisial untuk menghasilkan karya atau proyek. Kamu dituntut barang-barang entah secara individu, entah secara kelompok, membuat sebuah proyek. Misalkan membuat proyeknya tentang tema atau produk-produk nanti bentuknya video atau ibaratnya aja kan. Itu kamu yang nanti yang harus buat. Kamu harus bisa sistemnya. Tadi contohnya aplikasinya banyak. Nah, kalau bisa GPT hanya membantu memberikan step by step, tapi aplikasi yang lain yang akan membuatnya. Nah, kalau kita pakai GPT hanya salah satu contohnya membuat video, dia hanya memberikan saran, ya, petunjuk, gitu kan. Di sini peran manusia memberi ide, mengedit, mengarahkan hasil kecerdasan artifisial. Ini nggak sepenuhnya, gitu kan? Kecerdasan artifisial ini nggak sepenuhnya, gitu kan? Hasilnya untuk tetap harus peran kita yang harus tergantung kita pribadinya. Sebagai manusia ya harus kitanya yang atur, bukan dia yang atur kita. Kalau dia yang atur kita, ini kecerdasan artifisial bahaya. Peran kecerdasan artifisial menyediakan inspirasi, data, dan konten desain. Contoh kolaborasinya membuat majalah digital, membuat rencana bisnis, membuat presentasi interaktif. Tujuannya mengoptimalkan potensi kecerdasan artifisial dengan kreativitas manusia. Jadi kita sebagai manusianya atau sebagai pelajarnya, kalau kita nggak kreatif, misalkan pertanyaan aja, dua pertanyaan beda kalimat, dua pertanyaan, isinya akan beda. Kamu bisa kita bisa tes kan. Kesimpulan hari ini, pengoperasian kecerdasan artifisial memahami dan menggunakan fitur dasar, mengaplikasikan kecerdasan artifisial, memanfaatkan kecerdasan artifisial untuk tugas nyata, bisa kolaborasi dengan kecerdasan artifisial, menggabungkan kemampuan manusia dan kecerdasan artifisial. Kecerdasan artifisial alat bantu, bukan menggantikan kreativitas manusia. Jadi kesimpulannya di sini bisa dilihat hanya sebagai alat bantu. Nah, jadi kecerdasan ini hanya sebagai alat bantu, bukan untuk semua terlihat. Ya, misalnya kamu butuh sesuatu gitu kan, materi atau jawaban. Kalau semuanya bersatu, kecerdasan artifisial, ya, kamu akan dilemahkan. Yang Bapak tadi bilang, kamu akan lemah pemikirannya. Jadi kamu akan kedepannya ya harusnya pribadi kamu sebagai remaja yang berkembang, punya inisiatif, punya kreatif, malah makin ketergantungan. Ketergantungan ini akan bahaya buat kedepannya. Dari sini, dari materi untuk pembahasan pengoperasian, aplikasian, dan kolaborasi dengan kecerdasan artifisial, pertanyaan? Ada? Oke, tadi kan Bapak tanya untuk ngoperasi. Contohnya kan tadi ada lain. Coba ada satu orang yang mau buka gadgetnya atau handphonenya buat chat ini yang sudah bisa dibuka. Ada? Yang belum pernah daftar. Di antara ini yang belum pernah daftar, apa yang belum pernah daftar? Ini aja ya. Pilot. Ini udah banyak banget ini udah. Terus ini apa lagi? Kita coba yang di sini. Kita tes sistem sistem robotiknya. Ada yang tanya kan? Untuk materi ini sudah bisa. Coba.
dua orang mau butuh dua orang. Kita tes dua orang yang activity dua orang. Jadi pertanyaannya yang sama. Jawabannya di antara ini sama enggak? Di dua gadget ini. Kita harus tahu kalau kita jawab nanti apa bisa melihat berarti kesempurnaannya harus benar dari kita yang memilih. Coba dua orang maju kalau punya kotak. Ya. Satu lagi. Siapa lagi? Siapa maju? Kan siapa yang udah masak? Udah bisa activity. Satu lagi siapa? Laki-laki. Siapa lagi yang mau maju? Nah, maju nggak apa-apa sih. Dia untuk dia apa-apain? Putar bawa emang kan buat. Bawa Pak. Putar sama ini. Masuk ke. Pertanyaannya, mau kan pertanyaan apa? Samain. Pertanyaannya sama. Tes. Pertanyaannya mau apa? Kita tes. Sertifikat dengan dua teman kamu ini jawabannya sama atau tidak? Kita tes. Hah? Sekarang? Wah. Salah. Yang benar cara apa? Coba aja. Cara membuat poster ayam. Hari pahlawan. Buat coba katanya sampai ke taman. Cara membuat poster pahlawan. Apa hasilnya? Coba dilihat. Kita tahu perbandingan. Berapa sama di mana? Hasilnya sama. Kita harus menganalisis juga tentukan tema, tapi di sini ada beberapa poin.
beberapa kalimat hampir sama per sekian detiknya, tapi jawabannya ada perbedaan. Ya, ada perbedaan dari kosakatanya. Berarti apa? Oke. Jadi apa? Sesuatu yang kita kuatkan kalimat-kalimatnya, ya, kalimat-kalimat positif bisa berbeda antara gadget 1, gadget 2 atau teman kamu si A, si B, si C, itu bisa beda-beda. Tidak semuanya sama. Semakin banyak kamu memberikan pertanyaan, akan semakin beda-beda pertanyaan-pertanyaan. Padahal kalau bisa jadi pertanyaan itu bisa sama soalnya. Itu bahasa mesin yang sampaikan, bukan hasil datanya. Silakan hari ini belajar coding. Di sini yang belum bisa pakai ChatGPT siapa? Ini masuk ke Google, linknya ada chatgpt.com. Ya, itu tinggal. Misalkan di sini kita belajar coding sederhana dan keluar. Tapi kan sederhana di sini ada namanya apa? Paling apa? Paling enak bahasanya. Kita belajar di sini pelan-pelan. Nah, nanti siap dicatat, nanti ada step by step-nya. Ya, step by step-nya belajar coding. Ini kita akan jadi dibantu, kan? Jadi yang tadinya kita kurang gitu kan, kurang kreatif, jadi bisa nambah kreatif nanti jika ada salah satu aplikasi kecerdasan artifisial untuk membantu kita lebih kreatif lagi. Yang tadinya program kita yang dasar-dasar hanya yang nggak terlalu bagus tapi kita harus tahu dasarnya, harus kuat dasarnya. Ya, untuk membuat pemrograman harus kuat dasarnya. Nanti kalau sudah kuat dasarnya, ya, tinggal dibantu untuk kreativitasnya sama ChatGPT dan lain-lain. Di sini ada namanya print halo dunia, maka hasilnya adalah halo dunia. Maksudnya print apa? Ketika kamu mengetikkan halo dunia, maka akan yang dihasilkannya adalah halo dunia. Seperti kamu ngetik WA kamu, kan? Tapi kan kamu nggak tahu pemrogramannya seperti apa. Di dalam sistem WhatsApp, hanya dikirimkan dari WhatsApp kamu ke teman kamu nggak tahu kan? Nah, kalau di pemrogram ada perintahnya. Print itu maksudnya apa? Ditampilkan. Itu contoh sederhananya seperti itu. Itu banyak contoh-contohnya. Jadi kita belajar satu step by step. Dari sini untuk ChatGPT ada yang kan kita belajar dulu, belajar aplikasi itu berarti langsung kita akan belajar untuk dasar-dasar codingnya. Kita tanyakan